Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Transportasi terbagi menjadi alat transportasi tradisional dan modern yang dapat digunakan di darat, laut, dan juga udara untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam sistem transportasi terdapat 5 unsur, yaitu yang pertama manusia, yang kedua barang, yang ketiga kendaraan, yang keempat jalan, dan yang kelima organisasi atau pengelola angkutan. Cakupan transportasi. Transportasi terbagi menjadi transportasi darat, udara, dan laut. Transportasi darat terdiri dari transportasi umum dan pribadi. Transportasi umum seperti bis, kereta api, angkot, travel, dan ojek. Transportasi pribadi berupa motor dan mobil. Untuk transportasi udara sebagai contoh adalah pesawat. Kemudian untuk transportasi laut sebagai contoh kapal. Transportasi memiliki dua fungsi utama, yaitu membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah. Dukungan transportasi yang baik membuat kehidupan bernegara menjadi lebih optimal, karena seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Manusia bisa berpindah tempat dengan cepat karena dukungan transportasi. Yang pertama, bidang ekonomi. Ekonomi adalah salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar terhadap perkembangan transportasi. Transportasi dalam penyediaan, fasilitas serta pengaturan sistem transportasi berawal dari bidang ekonomi. Fasilitas-fasilitas transportasi seperti moda dan fasilitas penunjang tentunya memerlukan anggaran atau biaya dalam penyediaannya. Biaya-biaya tersebut didapat dari proses ekonomi seperti jual beli. Yang kedua, bidang geografis. Adanya transportasi memungkinkan hubungan antar daerah, hubungan antar hinterland dan foreland, serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, penduduk, dan penggunaan lahan. Keberadaan sarana dan prasarana transportasi tidak dapat lepas dari pengaruh berbagai faktor geografi, di antaranya iklim, struktur geologi, serta keadaan morfologi. Yang ketiga, bidang kebijakan politik. Pembuatan jaringan transportasi seringkali dibuat karena latar belakang politik, dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan, keamanan, dan pertahanan. Walaupun mungkin saja secara ekonomis kurang menguntungkan, bahkan tidak ada. Kebijaksanaan politik juga seringkali berperan dalam penentuan perkembangan transportasi. Dalam hal ini, biasanya untuk tujuan pengembangan wilayah perkotaan, memajukan daerah tertinggal, swasembada ekonomi daerah, dan sebagainya. Perkembangan transportasi setelah zaman industrialisasi berjalan dengan sangat cepat. Inovasi berkembang sangat cepat, demikian juga penggunaan transportasi berjalan dengan sangat cepat. Dimulai dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut, kemudian disusul dengan ditemukannya mesin dengan pembakaran dalam. Penemuan selanjutnya yang sangat mempengaruhi sistem transportasi adalah dengan dikembangkannya mesin turbin gas, yang kemudian menjadi turbojet yang digunakan pada pesawat terbang. Di transportasi laut, penemuan yang spektakuler adalah dengan pengembangan bahan bakar nuklir banyak digunakan untuk kapal selam. Berkat kehadiran ilmuwan dan orang-orang penting di bumi ini untuk menciptakan teknologi alat transportasi dalam menggunakan mesin, sehingga manusia tidak perlu melakukan hal yang tidak sewajarnya kepada makhluk hidup lain seperti hewan. Kendaraan hingga kini terbagi atas 3 golongan, yaitu kendaraan darat, laut, dan udara. Masing-masing memiliki keunikan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama, yaitu membantu keberlangsungan hidup manusia.
tren teknologi masa depan pada sistem transportasi. Mungkin kita bertanya-tanya, apa saja sih tren masa depan untuk bidang transportasi? Menurut dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mengatakan bahwa ada 4 tren di masa depan pada sistem transportasi. Tren ini membantu mengatasi kemacetan dan mengurangi kerusakan lingkungan. Tren pertama adalah kendaraan listrik. Dengan semakin padatnya perkotaan dan semakin mengkhawatirkannya kualitas lingkungan, maka tren pertama yang bisa dilakukan adalah kendaraan listrik. Yang kedua adalah tren mobility on demand, yakni dengan menjadikan kendaraan pribadi sebagai transportasi bersama. Saat ini sudah mulai diterapkan melalui ojek online dan taksi online. Tren yang ketiga yakni adalah autonomous driving atau kendaraan tanpa pengemudi. Saat ini di Indonesia memang belum dikembangkan. Akan tetapi sejumlah negara di dunia sudah melakukan riset yang nantinya diperkirakan banyak kendaraan yang autonomous driving. Bukan hanya kendaraan di perkotaan, bahkan juga pesawat. Lalu, tren keempat adalah car to X communication, di mana kendaraan akan terhubung dengan benda lainnya atau seseorang. Misalnya, kendaraan yang terhubung dengan smartphone atau kendaraan terhubung dengan kendaraan lainnya. Tren ini memang belum ada di Indonesia, namun sudah mulai diterapkan di beberapa negara lain, di mana kendaraan terkoneksi dengan kantor atau rumah, sehingga mempermudahkan pengendara mencapai tujuannya. Hampir semua kota besar di Indonesia mengalami masalah transportasi yang kompleks. Salah satunya adalah masalah sarana dan prasarana transportasi yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jalan raya merupakan salah satu penyebab kemacetan. Peningkatan jumlah kendaraan terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk karena kendaraan dibutuhkan untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat. Transportasi atau kendaraan merupakan kebutuhan turunan akibat adanya aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Peranan angkutan umum. Peranan angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah, angkutan perkotaan dan perdesaan. Aspek lain pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam pengendalian lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah. Dalam rangka pengendalian lalu lintas, peranan angkutan umum tidak dapat ditiadakan karena dengan ciri lintasan tetap dan mampu mengangkut banyak orang, maka efisien penggunaan jalan menjadi lebih tinggi. Karena pada saat yang sama, luasan jalan yang sama dimanfaatkan oleh banyak orang. Selain itu, jumlah kendaraan yang melintas dapat dikurangi sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik mampu menarik banyak orang untuk lebih menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu andalan dalam pengelolaan lalu lintas. Berkaitan dengan pengembangan wilayah, angkutan umum juga berperan dalam menunjang interaksi sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, maupun mobilitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan daerah berserta hasil-hasilnya. Didukung oleh sistem perangkutan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kondisi setempat. Merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang maupun tak bermotor, dan angkutan barang.
Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.